Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat jaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah online saat ini. Jadi saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan aspek kesehatan komunitas populasi rentan penyakit mental. Di dalam melakukan asuhan keperawatan populasi rentan penyakit mental, kita perlu melakukan proses asuhan keperawatan yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua menegakkan diagnosis keperawatan komunitas, yang ketiga perencanaan intervensi, yang keempat pelaksanaan atau implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. 5 tahap ini perlu dilakukan sehingga nanti bisa membuat sebuah askep yang urut dan bisa terdokumentasi dengan baik. Untuk populasi rentan yaitu penyakit mental, kita perlu mengetahui teori yang terkait dengan penyakit mental. Penyakit mental itu disebut juga gangguan mental atau gangguan jiwa, yang dalam bahasa asingnya adalah mental illness, itu penyakit mental. Sumber Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2014 menerangkan bahwa gangguan jiwa atau gangguan mental yaitu suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang ditunjukkan dalam bentuk sindrom atau perubahan perilaku yang bermakna, serta bisa memunculkan penderitaan maupun hambatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai manusia. Nah, ini adalah definisi dari gangguan jiwa menurut undang-undang. Di dalam definisi ini ada unsur ya. Jadi gangguan jiwa itu ada unsur gangguan pikiran, perilaku, perasaan. Nah, ini dari definisi undang-undang ini. Kemudian gangguan jiwa itu ada beberapa macam, diantaranya adalah skizofrenia, depresi psikopat, bipolar disorder, antisosial, dan lain-lain. Itu adalah tipe atau jenis gangguan jiwa yang ada di masyarakat. Sehingga sebelum kita melakukan askep tentang populasi rentan, komunitas populasi rentan penyakit mental, kita perlu tahu definisi-definisi dari penyakit mental atau gangguan jiwa itu. Di dalam askep yang kita akan lakukan, kita perlu melalui tahap proses keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian pada populasi rentan atau penyakit mental itu ada beberapa hal, seperti pengkajian pada populasi komunitas populasi yang lain. Ada 9 hal yang perlu dikaji. Yang pertama data inti atau community core, meliputi sejarah komunitas, data demografi, statistik vital, angka kelahiran dan angka kematian, sistem nilai, genogram atau silsilah keturunan, khusus terkait komunitas penyakit mental. Nah, ini kita perlu mengkaji ini data inti. Kita kaji dengan cara kita mencari data sekunder maupun data primer. Data sekunder kita dapatkan dari catatan atau laporan-laporan dari pihak pemerintah atau pihak pelayanan kesehatan yang ada di komunitas itu. Kalau data primer kita langsung mewawancara kepada keluarga atau orang yang terkena mental illness tadi. Kemudian yang kedua, kita perlu mengkaji lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik ini terkait dengan keadaan kesehatan individu dan lingkungan sekitar. Juga kita lakukan pemeriksaan fisik head to toe ya. Itu untuk mengkaji lingkungan fisik ya. Nah, di dalam pengkajian ini kita perlu alat untuk mengkaji lingkungan fisik, misalnya untuk mengkaji lingkungan fisik berarti kita ada alat kamera, video, dan sebagainya untuk merekam lingkungan fisik komunitas populasi rentan tadi. Kemudian juga kalau pemeriksaan fisik head to toe, kita bisa menggunakan pemeriksaan alat termometer, tensimeter, stetoskop, timbangan berat badan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan atau vaskes dan sosial yang berpengaruh terhadap kesehatan populasi rentan penyakit mental. Nah, ini kita kaji, kita tanyakan apakah di situ ada vaskesnya enggak. Kalau ada vaskes berarti nanti kita akan memotivasi keluarga atau komunitas yang ada
populasi rentan penyakit mental itu untuk memanfaatkan vaskes tersebut sehingga bisa mendukung kesehatan komunitas yang ada di situ. Yang keempat, aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap populasi rentan. Nah, ini kita kasih terkait dengan pendapatan penghasilan dari keluarga yang mempunyai anggota yang ada mental illness atau gangguan penyakit mental tadi itu. Apakah mencukupi enggak untuk kebutuhan pokoknya ya? Kalau misalnya mencukupi berarti itu tidak ada masalah. Kalau misalnya ada yang tidak mencukupi keluarganya untuk kebutuhan pokok orang yang terkena mental illness tadi itu, maka kita berikan bantuan sosial ya terkait pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya tadi ya semampu kita ya. Kemudian aspek berikutnya yang dikasih adalah aspek keamanan dan transportasi yang mendukung terhadap pengelolaan kesehatan populasi rentan penyakit mental. Nah, apakah di situ untuk keamanan lingkungannya terjamin enggak terkait dengan komunitas populasi rentan tadi? Dan juga alat transportasinya untuk menuju ke vaskesnya ada enggak ya. Jadi kalau ada alat transportasi yang mendukung untuk memeriksakan diri ke vaskes, berarti ini di komunitas itu berarti aspek transportasinya sudah baik gitu. Kemudian yang keenam, aspek politik dan government yang berpengaruh terhadap kesehatan populasi rentan atau penyakit mental. Ini perlu kita kaji ya, kita tanyakan kepada pihak pemerintah setempat atau pihak pelayanan kesehatan yang ada di situ, adakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung terkait dengan komunitas populasi rentan penyakit mental. Ya, kalau ada kebijakan pemerintah yang mendukung tentang kesehatan populasi rentan tadi itu, berarti ini aspek politik dan governmentnya sudah baik. Kemudian yang ketujuh, komunikasi yang diterima masyarakat terkait kesehatan populasi rentan penyakit mental. Nah, ini, jadi masyarakat di situ apakah sudah bisa berkomunikasi dengan baik dari komunitas yang mempunyai anggota komunitasnya ada yang gangguan illness atau belum ya. Jadi ini jangan sampai ya yang terjadi gangguan mental ini dijadikan stigma yang negatif ya. Misalkan ini stigmanya ini ya kita rubah dari yang negatif ya menjadi tidak negatif ya, stigma yang gangguan mental di masyarakat ini. Ya nanti kita berusaha memberikan intervensi pada gangguan mental tadi itu supaya sembuh kembali ya gitu. Ya semampu kita dan sesuai dengan kewenangan kita. Kemudian yang ke-8, aspek pendidikan atau status pendidikan ya. Fasilitas pendidikan di komunitas itu adakah yang mendukung tentang pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan populasi rentan tadi itu tidak. Kalau misalnya ada berarti ini adalah komunitas yang sudah mendukung ya. Kemudian rekreasi yang dilakukan di masyarakatnya. Apakah kita kasih apakah salah satu penyebab misalnya terjadinya mental illness yaitu mungkin kurang rekreasi, terus kemudian dia karena kurang rekreasi, kemudian dia stres ya, sehingga hal ini perlu kita sosialisasikan untuk komunitas itu untuk bisa berekreasi semampunya ya, untuk menghilangkan stres dan tidak terjadi gangguan mental illness lagi ya, gitu. Itu 9 aspek yang perlu dikaji di dalam komunitas populasi rentan penyakit mental. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi seperti pengkajian yang lain, ini ada kurang lebih 9 aspek yang perlu dikaji ya. Nah, ini gambaran lagi terkait dengan langkah berikutnya setelah pengkajian ya. Pengkajian data, kemudian nanti kita analisa datanya, kita tegakkan diagnosa perawatan komunitas, kemudian kita rencanakan intervensi, dan kemudian kita lakukan intervensi atau implementasi rencana yang sudah kita buat, dan kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, ini sebuah gambaran ya di populasi rentan ya, sama seperti pengkajian di populasi komunitas yang lain. Kemudian teknik pengumpulan data di dalam pengkajian itu bisa secara Winship survey, wawancara, kuesioner atau data sekunder ya. Kalau Winship survey itu adalah pengamatan langsung ke masyarakat yang mempunyai gangguan mental
illness tadi itu bisa dengan menggunakan semua panca indera ya, diamati kondisi sekitar lingkungannya apakah mendukung untuk penyembuhan mental illness yang terjadi di komunitas itu tidak ya. Kemudian hasil wawancara, kita wawancara kepada keluarganya, apakah keluarganya mendukung untuk penyembuhan anggota keluarga yang terjadi mental illness tadi itu. Kemudian kuesioner kita berikan checklist ya, pertanyaan secara tertulis kepada keluarga atau pihak masyarakat yang mendukung perawatan komunitas populasi rentan penyakit mental. Kemudian data sekunder itu ya data statistik, laporan puskesmas atau laporan catatan-catatan yang sudah ada. Kemudian komponen pengajian fisik kita bisa melakukan inspeksi, auskultasi, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan sistem dan pemeriksaan lab ya. Kalau pemeriksaan lab ini kita perlu bekerjasama dengan pihak laboratorium untuk mengecek darah, urin, kemudian kondisi organ dalam ya. Apakah komunitas populasi rentan penyakit mental tadi itu yang anggotanya terjadi mental illness itu ada gangguan secara fisiknya enggak, dicek dari darahnya, dari organ dalamnya lewat foto ronsen ya. Kalau misalnya ada berarti kita perlu ya kolaborasi dengan pihak medis ya. Setelah pengajian maka kita susun analisa data, kita buat tabel analisa data yang meliputi kolom data, kemudian penyebab atau etiologi dan kolom masalah atau problemnya. Sehingga di sini ada komponen problem, etiologi dan sign. Setelah analisa data kita tentukan diagnosa perawatan populasi rentan penyakit mental. Misalnya adalah diagnosa gangguan hubungan sosial, menarik diri pada sebagian warga RT 3 berhubungan dengan harga diri rendah ya. Jadi ini kita tegakkan diagnosa keperawatan penyakit mental tadi itu. Salah satu contohnya adalah ini ya, gangguan hubungan sosial ya. Ya ini mohon maaf ya karena saya merekam materi saya ini saya ada di rumah sakit ya. Ya, jadi kita tegakkan diagnosis perawatan pada populasi rentan ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini. Jadi diagnosa ini terdiri dari problem berupa gangguan hubungan sosial, menarik diri pada sebagian warga RT 3. Kemudian etiologinya adalah harga diri rendah. Ya. Ini diagnosa problem etiologi. Jadi dalam diagnosa perawatan komunitas ini kita perlu menyebutkan spesifik siapa yang terjadi gangguan sosial itu, yaitu sebagian warga RT 3. Setelah diagnosa terbuat, maka kita melakukan perencanaan intervensi ya. Perencanaan bisa kita membuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek ya. Tujuan jangka panjang yaitu setelah dilakukan intervensi perawatan komunitas selama 3 kali pertemuan, diharapkan terjadi penurunan jumlah penderita gangguan mental terutama gangguan hubungan sosial di RT 3 Desa Ek ya. Jadi diharapkan secara jangka panjang ini jumlah anggota komunitas yang terjadi gangguan mental tadi itu tidak bertambah ya, atau terjadi penurunan. Kemudian tujuan jangka pendek yaitu komunitas penyakit rentan gangguan mental hubungan sosial dapat bersosialisasi di daerahnya sehingga gangguan hubungan sosial bisa diminimalisir. Jadi tujuan jangka pendeknya ketika kita melakukan tindakan di situ supaya yang masyarakat atau komunitas yang terjadi gangguan mental illness, gangguan hubungan sosial tadi itu bisa bersosialisasi lagi dengan wilayah dengan anggota masyarakat yang lain. Setelah kita tentukan tujuan, maka kita tentukan rencana tindakan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa menyusun ya, ada beberapa rencana tindakan. Yang pertama, kita perlu kerjasama dengan tim kesehatan puskesmas setempat dan kader kesehatan di Desa Ek ya. Kita kerjasama untuk memberikan intervensi di komunitas populasi rentan itu. Kemudian yang kedua, kita perlu melaksanakan terapi aktivitas kelompok untuk mengurangi gangguan hubungan sosial ya, karena ini
gangguan hubungan sosial itu salah satu terapinya adalah diberikan terapi aktivitas kelompok ya. Ya mungkin kita kita mengundang keluarganya untuk bisa bersosialisasi dengan keluarganya dulu. Dan yang ketiga, penyuluhan kesehatan tentang manfaat bersosialisasi ya. Kita berikan pengetahuan bahwa sosialisasi itu penting untuk bisa menghindari gangguan hubungan sosial. Jadi manfaat sosialisasi kita berikan pengetahuan kepada keluarga atau komunitas masyarakat populasi rentan yang ada mental illness tadi. Yang keempat, memberikan bantuan sosial terkait dengan kebutuhan pokok, juga memberikan aktivitas yang tepat untuk menderita gangguan mental atau gangguan hubungan sosial. Jadi yang keempat ini yang kita rencanakan, kita memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok ya. Misalnya karena ada gangguan mental illness, kemudian dia tidak bisa mencari kebutuhan pokoknya, nanti kita berikan bantuan secukupnya dan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan implementasi pada populasi rentan ya. 4 rencana tadi itu kita implementasikan ya, kita lakukan dengan memperhatikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian lakukan penanggung jawab masing-masing tindakan yang dilakukan. Kita bagi penanggung jawab tugasnya. Ya, jadi di dalam kelompok kita, kelompok komunitas praktek komunitas kita bagi terkait dengan penanggung jawab tugas masing-masing. Kemudian gunakan waktu dan tempat yang telah direncanakan. Ya, jadi di dalam perencanaan tadi itu kita menentukan tempat dan waktunya untuk melaksanakan kegiatan. Nah itu kita gunakan dengan baik. Kemudian dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dengan baik. Ya, jadi tindakan yang kita lakukan itu perlu didokumentasikan, baik itu audiovisual maupun dokumentasi secara tertulis ya. Dokumentasi audiovisual bisa kita tindakan kita foto, kita rekam ya. Kalau dokumentasi secara tertulis, implementasi yang kita lakukan itu bisa dituliskan di dalam catatan perkembangan ya. Jadi implementasi ini kita membuat tabel catatan perkembangan yang memuat nomor, kemudian diagnosanya apa, kemudian implementasi yang dilakukan, kemudian evaluasinya. Itu ditulis di dalam dokumentasi tindakan catatan perkembangan. Yang terakhir, tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini kita buat setelah melakukan tindakan ya. Di dalam melakukan tindakan itu apakah tindakan kita itu mengatasi masalah atau belum ya. Kita evaluasi dengan kita menuliskan di catatan perkembangan tadi itu ya. Ada kolom tertentu di dalam catatan perkembangan. Di dalam kolom itu meliputi data subjektif. Data subjektif itu adalah ungkapan dari keluarga atau dari anggota komunitas yang kita berikan intervensi. Apakah intervensi yang kita lakukan itu sudah bisa diterima atau sudah bisa memberikan perubahan yang baik atau belum ya. Data subjektif ungkapan. Dan data objektif itu hasil pengamatan kita ya. Bagaimana perilakunya ya. Kalau dari segi pemeriksaan fisik, bagaimana TTV-nya setelah kita berikan tindakan. Nah, itu objektif. Kemudian analisa masalah itu apakah masalah yang kita tentukan tadi itu gangguan hubungan sosial itu sudah teratasi semua atau baru sebagian atau belum teratasi. Kalau misalnya masalah belum teratasi, maka kita perlu planning lanjutan atau kita perlu membuat rencana tindakan untuk berusaha memberikan pemecahan masalah di waktu yang berbeda. Itu planningnya. Nah, ini kita evaluasi. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara hasil setelah tindakan, hasil yang kita peroleh setelah tindakan kita laksanakan dengan tujuan yang kita tetapkan tadi itu bagaimana, apakah tercapai atau tidak. Kemudian juga evaluasi itu meliputi dokumentasi berupa data objektif, analisis dan planning lanjutan. Itu dokumentasi evaluasi di dalam catatan perkembangan. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan asuhan keperawatan komunitas agregat populasi rentan penyakit mental atau gangguan mental. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan ya, meskipun dengan cepat ya, mohon maaf ya saya sampaikan dengan cepat ya. Nah, ini saya berikan soal. Ya.
soal evaluasi. Setelah membaca materi, jawablah soal ini dengan tulis tangan disertai nama, NIM, mata kuliah, nama dosen pengajar, tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban di kampus sesuai waktunya dan kirim email ke email antoantara1212@gmail.com. Ya, jadi kalau e-kampusnya belum dibuka, maka jawabannya dikirim ke email saya. Soal 1, tuliskan 5 tahap dalam proses keperawatan yang bisa dilakukan oleh perawat. Ya, jadi ada 5 tahap tadi saya di awal sudah sampaikan terkait dengan askep populasi rentan penyakit mental. Ini yang kedua, tuliskan salah satu contoh diagnosa keperawatan pada askep kesehatan komunitas populasi rentan gangguan mental. Jadi yang kedua itu contoh diagnosa keperawatan. Nah, tadi sudah saya contohkan juga. Nah, tinggal menulis lagi di sini. Dan yang ketiga, apa sajakah 4 rencana tindakan yang bisa dilakukan pada komunitas penyakit mental. Ini 4 rencana tindakan yang bisa kita buat untuk kita lakukan pada komunitas populasi rentan penyakit mental. Ada 3 soal yang saya berikan ya. Nah, silahkan dikerjakan, kemudian diupload sesuai waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Bila tidak ada pertanyaan, silahkan mengerjakan tugasnya. Materi kuliah pertemuan ke-8 ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.